kelompok 3, saya Lioni Asmirelda, instansi pemerintah Kota Batam, unit kerja Dinas Pendidikan. Saya Zikrina Sifarin, instansi pemerintah Kota Batam, unit kerja Dinas Kesehatan Kota Batam. Saya Riris Yuwaramun Faiza, instansi pemerintah Kota Batam, unit kerja Dinas Kesehatan Kota Batam. Perkenalkan, nama saya Gina Putri Agung dari Kementerian Pariwisata. Perkenalkan, saya Rido dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dr. Honoris Causa Susi Pujiastuti merupakan seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha, pemilik, dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product Eksportir Hasil Perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Susi Pujiastuti merupakan menteri yang sangat nyentrik dan sering mengeluarkan ide cemerlang untuk memberantas illegal fishing dan lainnya. Tentu di balik itu semua, Ibu Susi Pujiastuti merupakan sosok yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia karena berkontribusi besar dalam menjaga laut dan sumber dayanya. Tidak heran jika Ibu Susi Pujiastuti sangat dekat dengan masyarakat, apalagi dengan para nelayan. Ibu Susi Pujiastuti memiliki segudang prestasi, serta berbagai gebrakan dan terobosan yang berani dan baik bagi kepentingan nasional, seperti menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia. Ibu Susi Pujiastuti menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan cara ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam responsivitas terhadap keluhan masyarakat, terutama nelayan yang mengeluhkan kapal asing pelaku illegal fishing yang selalu melakukan pencurian sumber daya laut tanpa izin. Responsivitas ini dapat dibuktikan dengan kebijakan yang diambil Ibu Susi, yaitu menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing. Tercatat jumlah kapal barang bukti tindak pidana perikanan yang sudah dimusnahkan sejak Oktober 2014 sampai dengan 2019 bertambah menjadi 556 kapal. Kebijakan yang dilakukan Ibu Susi berdampak besar pada kepuasan masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan rilis rapor 5 tahun kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala oleh Alfara Research Center. Dalam laporan tersebut terlampir peringkat 10 besar menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menempati posisi pertama dengan tingkat kepuasan 91,95%. Akuntabel. Ibu Susi Pujiastuti menerapkan nilai akuntabel dengan cara melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi dengan sikap nyentriknya. Integritas merupakan salah satu sikap yang selalu ia pertahankan di kementerian. Berdasarkan cerita mantan asisten pribadi Ibu Susi, ketika ada oknum tertentu yang sengaja ingin membeli kebijakan Susi Pujiastuti untuk kepentingan bisnis, namun Ibu Susi menolak dan tetap melakukan kebijakan tersebut. Penangkapan kapal asing hingga penegakan hukum illegal fishing yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat banyak mafia ikan yang sebelumnya untung menjadi rugi. Sehingga pada akhirnya ada oknum yang sengaja ingin membeli kebijakan bahkan meminta agar Ibu Susi mundur dari jabatannya sebagai menteri. Ini berarti bahwa Ibu Susi konsisten terhadap kebijakannya. Kompeten. Ibu Susi menerapkan nilai kompeten dengan cara mengembangkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Ibu Susi merupakan seseorang yang ahli di bidangnya, yaitu bidang kelautan dan perikanan. Ini dibuktikan dengan penerimaan sertifikat kompetensi profesi bidang pembangunan kelautan dan perikanan dengan jenjang kualifikasi level 9 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat ini setingkat gelar doktoral di bidang akademik. Profesionalitas dan kompetensi Menteri Susi dalam mengawal pembangunan kelautan dan perikanan sudah terbukti serta teruji dengan baik. Ibu Susi juga melakukan tugas dengan kualitas terbaik, di mana sebelum ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi bersedia melepaskan semua jabatan yang ia pegang, salah satunya sebagai Presiden Direktur di PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan. Ini dilakukan oleh beliau agar dapat memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Bidang Perikanan dan Kelautan. Ibu Susi Pujiastuti menerapkan nilai harmonis dengan memberi contoh kepada kita bagaimana seharusnya kita harus peduli terhadap sesama. Kepedulian Ibu Susi terhadap sesama ditunjukkan dengan pemberian bantuan kepada korban bencana alam. Saat peristiwa tsunami yang melanda Aceh tanggal 26 Desember 2004, kita ketahui bahwa bantuan tidak bisa disalurkan ke seluruh daerah terdampak dikarenakan banyak akses jalan yang tertutup. Namun,
Beliau menjadi orang pertama yang berhasil mendarat di pulau terdekat pusat gempa menggunakan pesawat pribadi miliknya yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil laut demi menyalurkan bantuan kepada korban gempa di daerah yang sulit dijangkau lewat jalur darat. Ibu Susi Pujiastuti menerapkan nilai loyal dengan cara memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Ini dapat kita lihat dari kontribusi Ibu Susi dalam perannya di bidang ekonomi, di mana neraca perdagangan untuk pertama kalinya menjadi nomor 1 di Asia Tenggara untuk perikanan yang tadinya berada pada urutan akhir. Kontribusi Ibu Susi dalam memberantas illegal fishing sudah tidak diragukan lagi. Banyak nelayan yang merasa terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang Bu Susi buat selama masa kedudukannya. Kebijakan untuk menghilangkan illegal fishing ini mengacu pada pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Ibu Susi Pujiastuti menerapkan nilai adaptif dengan cara terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ibu Susi juga merupakan salah satu pemimpin yang dapat dikategorikan mempunyai sikap kepemimpinan transformasional di mana ia mampu menyelesaikan masalah dengan solusi dan inovasi. Ibu Susi Pujiastuti membuat inovasi dalam menangani masalah illegal fishing seperti melakukan kampanye mengenai bagaimana pola operasi pencurian illegal fishing di kampus Norwegian Institute of International Affairs di Oslo, Norwegian. Dengan dilakukannya kampanye tingkat internasional ini, Ibu Susi berharap jika Indonesia maupun dunia lebih mampu mendeteksi modus penangkapan sumber daya kelautan ilegal. Nilai kolaboratif yang dapat diambil dari Bu Susi Pujiastuti yaitu dengan terbuka dalam bekerja, yang dibuktikan dengan adanya kebijakan berupa inovasi teknologi digital yang mampu mendeteksi modus penangkapan sumber daya kelautan ilegal. Dalam melancarkan gagasannya tersebut, Bu Susi bersedia bekerja sama dengan Global Fishing Watch sehingga pengawasan kelautan dapat terpantau secara optimal. Tidak hanya itu, Bu Susi juga sering berkolaborasi dengan desainer ternama Indonesia, Anne Avanti, baik dalam pemotretan maupun dalam pameran. Bu Susi menerapkan budaya berakhlak dalam bekerja seperti yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, kelompok kami memilih Ibu Susi sebagai salah satu contoh tokoh panutan tentang budaya berakhlak. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 2 Angkatan 8. Sampai jumpa di lain waktu.